Peradaban melesat cepat, berderet paradigma ke dalam temponya. Modernisasi pun menjadi jawaban agar tidak tertinggal dan terus bersaing. Segala sektor terdampak, hingga akhirnya mengerucut kepada kondisi ekonomi. Sebuah frase yang dijadikan tolak ukur kejayaan. Inovasi pun terus digulirkan, khususnya di lapisan terbawah, desa, yang menjadi pondasi stabilitas perekonomian negara. Belakangan, yang terbukti menjanjikan adalah desa wisata. Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung. Tersaji dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan budaya dan tradisi setempat. Jika dikelola dengan baik, desa wisata dapat membawa peningkatan signifikan di hampir segala aspek, mulai dari lapangan pekerjaan, penjualan produk lokal, hingga infrastruktur desa. Namun dalam prosesnya, tak semua desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Ada aspek yang harus dipenuhi. Authenticity atau keaslian, local tradition atau tradisi yang turun-temurun, attitude and value atau kesiapan masyarakat, conservation and carrying capacity atau tata kelola jangka panjang. Satu saja tak terpenuhi, sumber perekonomian baru yang menjadi tujuan akhir dari desa wisata sulit dicapai. Kementerian Desa melalui Balai Latihan Masyarakat atau BLM Denpasar mencoba menjawab tantangan tersebut. Membawahi 3 wilayah kerja, Bali, NTT, dan NTB, BLM Denpasar memfokuskan pengembangan sumber daya manusia dalam rangkaian sistematis perwujudan desa wisata. Inilah Desa Penyaringan, salah satu desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Desa agraris seluas 51 km persegi ini tengah merintis diri untuk menjadi desa wisata. Dengan komposisi wilayah berupa laut, perbukitan, sungai, hutan lindung, serta areal pertanian, membuat pesona alam Penyaringan tak perlu diragukan lagi. Semua keindahan tersebut berkolaborasi dengan tradisi dan budaya yang kuat, sehingga memberikan pengalaman yang tak ternilai bagi siapa saja yang datang. Kontur tanahnya yang berbukit membuat Desa Penyaringan memiliki potensi di sektor persawahan, perkebunan, dan hutan, sehingga komoditas utama di desa ini merupakan hasil sawah seperti padi, tanaman sayur, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya, di samping komoditi peternakan dan perikanan. Desa Penyaringan juga menyimpan potensi wisata berupa wisata alam, wisata kuliner yang terkenal dengan Jaya Bendunya, wisata spiritual, hingga agrowisata yang terkenal dengan Salak Gatri. Selain itu, budaya yang kuat di Desa Penyaringan bisa menjadi potensi wisata, yaitu wisata tersendiri melalui jegong, genggong, kendang mebarung, hingga yang menjadi maskot Jembrana yaitu Mekepung. Keinginan untuk menjadikan daerahnya sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia telah lama bergaung di Penyaringan. Musyawarah dan mufakat rutin digelar. Masyarakat, tokoh-tokoh desa hingga para pemangku adat duduk bersama bertukar pikiran.
menimbang segala manfaat serta risiko ke depan. Tak jarang diskusi berlangsung alot. Pemulihan utawi menghasilkan karya sapunika yang sapun karya sapunika tiap pinatu warga masyarakat yakin sekali, yakin bisa baca pemulihan utawi masyarakat tidak penyaringan pembekas proseduralis terangkat puniki tingkat kehidupan yang bawasa karya sapunika. Hingga akhirnya semua suara dan aspirasi itu mengerucut menjadi tekad dan asa bersama untuk membawa desa ini ke arah yang lebih baik lagi. Bantuan dana desa dari pemerintah pusat di penghujung 2015 seperti menjadi momentum dan penyemangat bagi Penyaringan untuk mewujudkan mimpinya. Sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang 6 tahun 2014, bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana desa hampir di 3 tahun terakhir, euforia pemanfaatan dana desa lebih fokus hanya pada pembangunan kebutuhan dasar masyarakat di desa seperti pembangunan infrastruktur, jalan, sarana prasarana pemerintahan, itu kan nggak boleh. Nah, tetapi di 2017, 18, bahkan di 2019 kita fokus agar dana desa itu bisa bermanfaat dalam hal menggali seluruh potensi desa, utamanya potensi sumber daya alam yang begitu besar dan kaya. Ini menjadi sebuah nilai manfaat, value yang besar bagi masyarakat. Yang selama ini kita tahu bahwa produk-produk perkebunan, pertanian, termasuk perikanan kita lebih pada hanya dia berlangsung di saat panen raya. Setelah itu tidak ada ditemukan lagi. Nah, semua produk ini kita akan kompilasi, kita akan gabungkan menjadi satu potensi untuk mewujudkan Penyaringan ini menjadi desa wisata. Maka manakala desa wisata ini sudah mulai hidup, kita gerakkan, wisatawan nggak lagi dia berpikir, oh saya harus temukan jajannya ini di mana, saya harus temukan makan ini di mana, atau saya harus nginep di mana. Maka di Penyaringan ini ada satu kawasan Banjar namanya Tibutanggang. Itu view daerahnya ketinggian, mata airnya bagus dan airnya jernih, sejuk. Nah, ini nanti kita akan dorong masyarakat untuk bisa dimanfaatkan menjadi homestay. Di Banjar Tibutanggang itu kita temukan di tatanan bentuk perumahan sesuai dengan Bali namanya Aste Kosali itu. Dia ada balai dadio, ada balai kangin, dapurnya di mana. Nah, ini tentu akan menarik wisatawan. Tidak lagi mereka hanya sebatas datang ke Bali, datang ke hotel berbintang, dia dijemput mobil datang. Nah, nanti di sini bisa menemukan yang unik. Bangun pagi, dia sudah akan beristirahat di balai gede atau balai dangin, dia nikmati sarapan pagi di sana, kopi di sana. Bahkan bila perlu dia terlibat langsung ikut untuk membuat makanan untuk sarapan paginya dengan bumbu-bumbu tradisional yang khas ada di Tibutanggang ini. Rasanya tidak kalah. Kalau kita bandingkan mungkin dengan apa yang disajikan oleh chef di hotel-hotel berbintang itu, kita rasanya nggak kalah. Di sektor pertanian sendiri itu ada kopi yang dari penanaman sampai proses pembuatan sampai penjualan itu dilakukan di sini. Proses akhir dari penjualan itu sudah dilakukan oleh BUMDes. Kopi itu sekarang sudah di merek dengan nama kopi Victorica. Itu sudah berjalan dan disalurkan melalui BUMDes. Kemudian untuk wisata sedang kita kembangkan. Di perencanaan tahun 2018 itu di APBDes itu sudah dianggarkan untuk pengembangan potensi pengembangan seperti pertanian yang akan dikemas dengan seperti pariwisata. Di samping itu di Desa Penyaringan ini ada potensi buah yang mungkin di Bali sendiri itu hanya ada di Desa Penyaringan.
Di Bali banyak salak, tetapi di Desa Penyaringan mempunyai salak yang mempunyai ciri khas tersendiri. Itu proses buahnya pun itu melalui proses penyilangan. Ada sistem kawin yang harus dilakukan sebelum proses pembuahan. Tidak seperti salak-salak yang tumbuh, berbunga, tumbuh, tidak diapa-apakan langsung jadi. Tapi proses dari salak yang ada di sini ini butuh proses. Artinya petani mencari bunganya dulu untuk dikawinkan supaya bisa tumbuh menjadi proses buah. Itu yang sedang kami persiapkan untuk menjadi paket wisata. Mungkin sedang kami rancang bersama desa, kami sebagai pendamping mendampingi di desa bahwa bagaimana potensi salak ini bisa kita jual tidak hanya dalam bentuk buah tetapi dalam bentuk paket wisata. Gitu. Bagaimana desa bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok petani yang ada di desa, kemudian melalui penyaluran BUMDes, desa mendapatkan PAD dari proses kerjasama dengan kelompok-kelompok yang ada di desa. Tentunya dana desa ini benar-benar perlu pengawalan khusus supaya pemikiran masyarakat itu tidak lagi, karena kalau dana masuk ke desa itu pasti untuk infrastruktur. Itu yang sebenarnya perlu pemahaman khusus terhadap masyarakat bahwa pemberdayaan masyarakat itu sangat penting. Itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalian potensi yang ada di wilayah mereka masing-masing. Dengan dukungan dari berbagai pihak, khususnya BLM Denpasar yang senantiasa memberikan pendampingan, Desa Penyaringan terus bersolek, mempersiapkan diri dengan segala keterbatasannya saat ini. Dengan adanya air yang bagus di Tukar Duku ini melalui hanyut-hanyutan dengan batang pisang atau di Bali disebut dengan gedebong. Gedebong itu dirakit mungkin sampai 3 atau 4 batang pisang dijadikan satu. Nah itu dipakai rakit untuk dipakai hanyut-hanyutan di sungai. Nah kemudian juga karena ada di sini kan bahan-bahan mobil yang bekas, nah itu dipakai sehingga rasanya dengan adanya itu sangat menarik sekali bagi masyarakat dan juga anak-anak murid-murid yang dari luar ikut serta juga. Nah dengan adanya itulah sehingga kami dari masyarakat sudah dibahas di desa untuk meningkatkan dari destinasi yang ada ini, dari alam yang ada menjadikan destinasi kegiatan Arum Jeram. Nah, dengan adanya itu kami harus nanti paling tidak adanya di sana harus ada sarana prasarana yang lebih meningkat atau yang lebih baik. Kemudian juga ada tubing. Kemudian juga harus ada nantinya toilet atau pengganti pakaian. Kemudian juga ada tempat parkir. Nah itu nanti kita harapkan untuk di bidang pembangunannya sehingga rasanya nanti tidak hanya dari anak-anak kita yang ikut main tubing itu, tetapi jadikan pariwisata. Ada 3 subak ya, di Penyaringan ada 3 subak sawah yang hamparan luas subaknya untuk subak Tubulang itu ada sampai 400 hektar lebih ya. Nah di sana ada jalan yang meliku-liku di tengah sawah yang sangat baik. Nah ini yang sudah digunakan dari dulu, kadang-kadang masyarakat atau dari petani-petani itu pakai sepeda gunung, sepeda dayung ke sawah-sawah. Sehingga rupanya itu sangat bagus apalagi pagi atau sore hari. Nah ini kita angkat di desa untuk jadikan dinasti pariwisata, sehingga untuk yang namakan mungkin cycling. Nah itu yang menjadi harapan kita di desa.
tetapi nanti salah satunya adalah bidang pembangunan, karena di sana sudah ada baik itu tempat beristirahat, itu namanya di Balai Subak. Masyarakat atau mungkin dari pariwisata yang ingin menikmati pagi hari atau sore hari di hamparan sawah-sawah itu bisa ikut menjelajahi pakai sepeda ontel atau sepeda gunung di sawah. Nah itu nanti semuanya akan dijadikan melalui Pok Darwis atau kelompok sadar wisata, melalui juga kerjasama dengan BUMDes desa. Di Penyaringan ada namanya kelompok atau seko zaman dulu. Ini sampai sekarang masih diteruskan ketika petani sawah ingin membajak sebelum menanam padi, meratakan sawahnya itu melalui pakai kerbau. Namanya pakai tengale, kemudian dilampit. Nah, pada saat ngelampit ini beramai-ramai dia. Apa sebab harus beramai-ramai? Karena untuk menghancurkan tanah, menghaluskan tanah itu dengan kelompok yang di sawah itu cepat rata, cepat hancur. Baru bisa ditanami padi. Nah, dengan adanya itu sekarang perlu rasanya untuk melestarikan adat atau kebudayaan leluhur kami. Ini kami jadikan destinasi wisata pelestarian budaya melalui kelompok lampit. Nah, kadang-kadang juga banyak dari anak-anak atau murid-murid yang datang ke desa kami ingin menikmati bagaimana rasanya naik lampit dengan naik kerbau itu. Melalui kerbau yang dilampit itu ditarik oleh kerbau 2, kemudian keliling mutar-mutar di sawah. Itu memang kalau dinikmati, nikmat sekali rasanya itu. Nah cuma sekarang ini perlu rasanya untuk melestarikan itu, perlu rasanya ada perhatian juga dari kami pemerintah desa. Mungkin kami bisa melanjutkan mohon pada pemerintah mempertahankan kerbau-kerbau yang ada di desa. Ada namanya seni musik genggong. Seni musik genggong itu ini dari zaman leluhur kami, mungkin di Desa Penyaringan menciptakan katanya itu melalui mendengarkan suara katak, atau mungkin di istilahnya kalau di sini katak dengan ngung, ya. Katak dengan ngung namanya pada musim hujan atau mungkin di sawah habis dibajak, diratakan. Nah, malam-malamnya itu adalah kedengaran suara katak yang seperti suara musik. Dan kami berharap ini agar berlanjut, tidak sampai punah. Ini hanya ada di Desa Penyaringan. Nah, potensi yang lain ini kalau bidang seni ada yang memang khas kita di Penyaringan dan Jemberana adalah jegok. Jegok ini dibuat dari bambu, tetapi bambunya yang besar-besar, bambu yang besar-besar, kemudian ada penarinya, besarnya sampai besar sekali, itu namanya jegok. Semuanya dibuat dari bambu. Nah ini mungkin hanya di Jemberana yang ada, di yang lain tidak ada ini. Desa ini memenuhi semua aspek yang dibutuhkan untuk berkembang ke desa wisata. Tak terkecuali akses jalan menuju objek-objek wisatanya. Dengan tata desa yang baik serta dukungan masyarakatnya yang berjiwa kesenian tinggi, jalan-jalan di Penyaringan tidak hanya lancar, tapi juga indah dan bersih. Sesuai dengan prinsip pembangunan pariwisata desa, yakni tercapainya pengembangan jangka panjang. Lebih jauh lagi, Desa Penyaringan juga telah bersiap menghadapi lonjakan produksi sampah yang selalu menjadi momok bagi setiap desa wisata. Melalui BUMDes, ancaman ini akan dirubah menjadi potensi ekonomi sehingga tidak hanya mensejahterakan masyarakat lokal,
tapi juga menjamin semua objek-objek wisatanya tetap bersih dan asri. Karena ini sangat luar biasa, kami berterima kasih yang nantinya dari BLM yang bisa memfasilitasi terkait dengan adanya potensi desa kami di bidang pariwisata. Juga kami berharap dengan sangat ini karena melalui hasil masukan aspirasi masyarakat sudah barang tentu kami nanti akan berharap kepada tokoh dan masyarakat kami, baik itu di lembaga adat, dinas, sekretruno, PKK semua, nanti kami akan berupaya mengikuti petunjuk-petunjuk juga arahan atau dari BLM, dari pihak pemerintah, apa yang diinginkan oleh masyarakat benar-benar bisa terwujud. Mungkin demikian yang bisa menjadi harapan kami, baik itu kepada masyarakat kami, baik itu kepada pihak pemerintah, sehingga semuanya akan bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat kami, juga melalui program pemerintah akan bisa berjalan sinergi dan terintegrasi baik itu dari pemerintah ke masyarakat kami.